Waktunya ngerobohin dekor bertemakan biru. Kalau dilihat-lihat dekor sebagus ini sayang banget mau dirobohin. Tapi mau gimana lagi meskipun ini kelihatan bagus. Tapi acara udah selesai jadi kita harus tetap bongkar dan rubuhin dekor ini guys. Tapi sebelum kalian nemenin aku dekor, aku mau sapa kalian dulu. Halo guys, ketemu lagi sama aku kakak-kakak tukang dekor plus konten kreator. Konten kreator enggak tuh? Ayo guys, di sini aku ngebongkar ditemenin sama anak aku. Yang sekarang itu tingginya udah hampir melebihi mamanya. Jadi udah bisa diajak buat nemenin mamanya bongkar dekor. Kadang sesekali aku juga minta dia buat bantuin, ya hitung-hitung sekalian belajar. Siapa tahu kalau suatu saat nanti dapat job yang double dan kita kekurangan orang, aku bisa turunkan anak aku buat ngebantu. Kan lumayan nambah personil lagi. Oh ya guys, kita awali ngebuka dekornya dengan ngerubuhin standing bunga ini. Karena standing bunga ini dianya di depan, jadi harus kita bongkar dulu supaya dia nggak ngeribetin kita pas kita bongkar di belakang nanti. Kalau dilihat-lihat rasanya sayang banget guys, aku mau ngebongkar dekor ini. Ingat masangnya yang penuh dengan perjuangan dan mikir keras supaya jadi dekor sebagus ini. Tapi sekarang harus dibongkar, kayaknya sayang banget gitu. Tapi kalau nggak dibongkar nggak mungkin ya guys. Karena kan ini acaranya udah selesai. Dan nggak mungkin dong kita berlama-lama ngebiarin dekor kita ini terpajang di rumah klien. Sebenarnya sih kliennya juga nggak apa-apa kalau ini ngebongkarnya agak lama. Tapi kan kitanya yang risih ya. Lagi pula kalau ini nggak kita bongkar nanti kita nggak gaji-gajian guys. Meskipun hati itu ngerasa sayang, ya udahlah dibongkar aja ya. Karena memang juga udah waktunya dan biar kita cepet gajian juga. Hal yang paling bikin tukang dekor itu bahagia ya waktunya gajian. Kalau udah deket-deket sama waktunya gajian kayak gini tuh auto semangat 45 dan semangatnya itu semakin menggebu-gebu. Ya maklum lah guys, namanya juga ibu-ibu, kalau udah nampak duit banyak banget hayalannya ini itu semuanya mau dibeli. Terkadang juga yang nggak penting ikut kebeli. Ada nggak sih yang samaan kayak aku kayak gitu? Kadang-kadang sesuatu yang nggak penting juga kebeli. Kayak lapar mata aja gitu, semua dibelanjain. Ntar kalau udah habis duitnya baru deh pusing 7 keliling. By the way guys, di tempat kalian tuh kalau lagi ada acara akad atau tunangan kayak gini pakai dekor juga nggak sih guys? Dan menurut penglihatan kalian kira-kira dekor yang aku pasang ini itu udah cocok belum sih kombinasi warna bunga-bunganya? Barangkali kalian ada yang mau kasih aku saran kira-kira warna biru ini cocoknya dikombinasikan dengan warna apa? Di sini aku belum nemuin warna lain yang cocok sama biru ini kecuali warna pink. Karena kalau menurut aku warna pink itu kayak agak cetar gitu ya. Jadi aku masukin aja dan menurut aku ini cocok. Kalau menurut penglihatan kalian gimana guys? Kira-kira cocok nggak sih ini biru aku padu-padain dengan sedikit warna pink? Tapi pinknya itu sedikit aja ya, nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak takutnya nanti dia kayak nggak nyambung gitu. Tapi asli ini itu requestan dari pengantinnya sendiri loh ya. Dan dekor ini juga baru pertama kali aku pasang. Jadi ceritanya ini dekornya itu perdana lah ya aku masang di sini. Barangkali kalian punya referensi model-model dekor terbaru, kalian boleh dong share sama aku. Barangkali aku bisa menerapkan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Karena kebanyakan dekor aku ini rata-rata semua requestan klien ya. Pengen banget gitu bikin dekor itu sesuai kreasi sendiri. Tapi setiap kali aku tunjukin pasti mereka minta yang sesuai sama kemauan mereka. Beda banget ya kan guys sama zaman-zaman aku dulu. Nah, zaman aku dulu itu waktu masih tahun sekitar 2013-an kayak gitu. Entah akunya yang enggak ngerti atau memang belum ya, tapi yang jelas pas aku tunangan dulu ataupun aku nikah dulu itu nggak ada sejarahnya pakai dekor-dekor kayak gini. Ya kalau tunangan itu acara pertemuan keluarga aja sama makan-makan udah kayak gitu aja, nggak perlu pakai dekor-dekoran, nggak perlu pakai fotografer dan nggak perlu pakai ini dan itu, nggak kayak zaman sekarang. Tapi kalau pas pernikahannya tentu kita pakai tenda ya, tentu pakai dekor juga. Tapi kalau sekarang kan semuanya ya mau tunangan, mau apa-apa semua itu serba pakai dekor. Tapi kadang aku berpikir juga kenapa ya di zaman aku dulu itu nggak ada dekor. Kalau aja zaman dulu itu pakai dekor mungkin aku bakalan pakai dekor juga kali ya. Tapi kayaknya waktu tahun 2013-an dulu masih belum banyak deh dekor-dekor kayak gini. Mungkin ada tapi belum sengetren sekarang yang semua itu serba dekor. Nah kalau di tempat kalian itu kira-kira waktu tahun 2013-an itu udah pada musim dekor nggak sih guys? Dan kira-kira kalian itu yang dulunya nikah tahun 2013, 2014 pakai dekor juga nggak sih pas tunangannya? Kadang aku berpikir gini juga, ih bagus juga ya kan kalau misalkan kita itu tunangannya pakai dekor. Andai aja dulu aku itu tunangan udah musim dekor kayak gini, pasti aku bakalan pakai juga. Kadang sekarang itu berpikir bikin dekor buat aku sendiri, tapi buat apa? Pengen aja gitu duduk di tempat dekor, tapi setiap dekor aku juga duduk tuh di tempat dekornya. Tapi aku masih nggak nyangka aja sih aku yang dulu itu sama sekali nggak tahu apa-apa, hanya karena hobi aku jadi bisa buka usaha dekor kayak gini. Ya walaupun kadang-kadang perpaduan dekornya itu suka nggak nyambung dan aku masih perlu banyak belajar lagi untuk mengkombinasikan bunga-bunganya. Kira-kira bunga yang ini cocoknya dipadu-padain dengan bunga yang apa? Dan masih juga belajar untuk menyatukan warna-warna bunga supaya gradasinya itu kelihatan lebih masuk lagi. Soalnya aku kadang
kadang-kadang kalau ngedekor itu suka tabrak-tabrak warna guys, masih suka-suka nggak nyambung gitu. Kadang juga kalau aku sharing sama teman-teman sesama pendekor kayak gitu, mereka itu bilang udah ditabrak-tabrakin aja, ntar juga jadinya pasti bagus. Tapi pas aku coba ternyata enggak juga ya. Pas aku tabrak-tabrakin itu bukannya makin bagus, dia malah makin ngeblok. Kadang udah kita pasang, alhasil gara-gara warnanya itu ngeblok dan gak nyambung, kita harus bongkar lagi. Jadi kalian tuh jangan pernah berpikir ya kalau tukang dekor itu cuma nancep-nancepin bunga, nggak kayak gitu ya guys. Kita itu tukang dekor juga berpikir gimana caranya supaya dekornya itu bisa lebih bagus. Dan kalau kita udah mikir ini kira-kira cocok nih kayak gini, terus kita pasang dan kita lihat itu enggak cocok, kita pasti bakal bongkar lagi dan kita susun ulang lagi. Karena kalau dekor ini kan yang ngelihat bukan cuman kita aja guys, banyak orang, apalagi yang rewang itu banyak banget, otomatis semua mata itu tertuju kepada dekor aku. Dan gak jarang juga kadang-kadang ada yang mau ngasih tahu aku kalau misalkan ini tuh kurang cocok warnanya.